Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita jumpa lagi di channel kami ya, Hakim Elektronik dari Yogyakarta. Sangat lama sekali saya tidak pernah mengupload video. Sudah hampir, kalau nggak salah, mau hampir 1 tahun ya. Dan kebetulan saya hari ini mendapatkan aktif Polytron XBR ya. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi sahabat user. Dan kebanyakan keluhannya itu ada di bagian driver, bagian transistor finalnya atau transistor powernya itu sering-seringnya mati. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya FET jebol ya. Nah, untuk cara mengatasinya atau cara memperbaikinya supaya kita sekali servis tidak jebol lagi ya, saya kasih solusinya. Cara ngeceknya, sekali ganti FET langsung jadi. Cara ngeceknya gimana? Oke. Biasanya kalau FET mati ya, biasanya kalau FET-nya putus konslet, ini ke fuse-nya di sini pastinya putus. Yang pertama ya, itu pasti FET-nya yang bertipe 7N65 itu biasanya konslet. Ini speaker aktif Polytron XBR dengan seri pas 67 apa 76 ya, saya lupa. Serinya ada di belakang, ada di bawah. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita lepas beban dari drivernya, dari powernya, dengan cara mengkat atau membuka jalur di belakang sini, yaitu di jumperan 506 ya. Di sini ada jumperan ini. Nah, ini kelihatan ya. Nah, itu dilepas yang ke outnya di sini. Terus yang kedua di sini, di bagian L berapa itu? L504. Nah, ini dilepas. Kedua beban ini dilepas. Biar apa? Ketika nanti kita mencobanya tidak drop karena tidak ada beban. Yang penting jangan melepas yang masuk ke feedback ya. Oke. Untuk teman-teman yang belajar, cara mengeceknya adalah sangat mudah sekali ya. Nah, ini tanpa istilahnya tanpa mempelajari skema, tanpa mempelajari cara kerja. Intinya kita memperbaiki dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita cek ya. Oke. Pastikan dioda ini, kedua 4 dioda ini normal. Lepas FET-nya ya, lepas FET-nya. Terus cek ketiga transistor ini, pastikan kondisi normal ya. Oke. Terus yang kedua yang ketiga diodanya. Semua dioda di bagian primer dicek, pastikan kondisi normal. Kalau semua komponen aktif seperti transistor, dioda itu sudah aman, baru kita tancapkan listrik, lalu cek tegangan di bagian elko utama di sini. Elko besar yang bernilai 400 volt sekian mikro, dicek keluar sekitar tegangan 290 volt ya. Itu yang pertama untuk mencek tegangan. Yang kedua cek tegangan di pin gate-nya. Di pin gate-nya yang masuk dari R512 di sini. Ini keluar normalnya 4 volt. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Maksudnya lebih itu berarti sekitar 757 sekiannya. Untuk kurangnya ya 0, sekian, 1 volt, 2 volt, 2,5 volt, 3 volt. Normalnya 4 volt. Oke. Di sini 290 volt, di sini 4 volt. Itu sudah dipastikan bagian primer sudah bekerja. Namun ada kalanya saat dipasang FET jebol lagi. Itu bisa dikarenakan dioda keempat dioda ini ada yang mati. Makanya dicek ya. Kalau sudah di bagian primer tegangan tadi yang 290 volt dan yang 4 volt itu sudah normal, baru kita cek di bagian sekundernya di sini ya, bagian sekundernya sini. Nah, bagian sekunder kita dicek bagian sekunder di sini.
yaitu kita cek diodanya. Lalu dioda ini bukan semuanya, bukan dioda zener. Dioda zenernya hanya ada berapa ini, dan beberapa, tidak semuanya dioda zener ya. Untuk skemanya, skema ini ya, silakan download nanti di deskripsi ya. Silakan di deskripsi, nanti saya siapkan skemanya. Namun kadang orang itu walaupun ada skema tapi tidak bisa membaca jalurnya atau membaca cara kerjanya, tetap sama aja kan, nggak berguna. Namun bisa difahami jalur-jalurnya. Oke, primer tadi sudah normal ya, keluar tegangan 4 volt di bagian gate-nya. Lalu kita cek primer sekundernya ya. Kita cek sekundernya, elko juga dicek, ini juga dicek, dioda. Yang penting itu aktifnya, komponen aktif dicek. Kemudian pastikan R-nya juga normal semua. Ini saya ingin memberitahukan bagi kalian yang ingin belajar, bukan yang senior. Kalau yang senior ya monggo, silakan, bagaimana caranya tersendiri ya. Oke, sini normal, lalu pasang FET-nya. FET-nya serinya 7N65 atau di atasnya juga boleh. Nah, oke. Untuk tegangan normal outnya, di bagian sekunder sini itu tegangannya 30 volt atau 27 sampai 30 volt ya. CT ya, dari ground plus main itu ground plus 27 volt, ground main 27 volt. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah dipastikan tegangan sudah keluar, nah biasanya kerusakan di sini. Untuk di sini biasanya transistor TIP-nya yang mati. Untuk bagian di drivernya atau di powernya kita lanjut pembahasan berikutnya. Oke, paham ya? Kalau kurang paham silakan download skemanya di deskripsi ya. Skemanya ada di deskripsi dan saya jelaskan sekali lagi. Yang pertama, pastikan tegangan gate 4 volt ya, 4 volt. Terus di sini 290 volt. Lalu pastikan komponen di bagian sekunder normal dan cek solderan di kaki-kaki trafo switchingnya di sini. Oke, kita coba cek tegangannya ya. Kita coba cek tegangan pokoknya. Kita coba cek tegangan pokok. Oke, ini sudah saya hidupkan. Kita coba cek tegangan di elko utama, elko besar ya, elko besar kita cek. Perhatikan multinya saja ya, perhatikan multinya. Oke, kelihatan ya. Kita cek di elko besar, keluar tegangan 249 volt ya. Nah, itu dia. Untuk di pin gate-nya setelah ada FET mungkin agak berbeda. Masih tegangannya drop sedikit ya, 3, sekian. Ini mungkin multinya ya, karena di bagian di sini, bagian elko besar itu seharusnya 300 volt. Tapi ini mungkin multinya. Kita coba taruh di skala 200. Kita cek lagi di bagian gate-nya ya. Masih 3,4 ya. Ini multinya agak ya, multi jelek lah. Intinya normalnya itu 4 volt ya. Oke. Untuk tegangan sekunder yang output 29 sampai 30 ya. Plus yang minnya juga 29 CT ya. Oke. Di situ kita tegangan-tegangan poinnya. Jika kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini saja pembahasan tentang aktif polytron. Serinya berapa, kita coba cek serinya, yaitu pas. Oke, serinya itu pas 67.
ya, Polytron XBR. Bentuknya seperti ini. Oke, salam dari saya Hakim Elektronik. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, silakan bagikan di sosial media teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf teman-teman, ada sedikit tambahan ya. Ini video tadi sudah saya stop, namun ada sedikit tambahan, jadi gambarnya tidak cerah. Ini pengalaman saya kemarin yang terjadi pada satu perangkat ini, yaitu tegangan saat tanpa beban power ya, tanpa beban power ini normal, yaitu keluar 30 volt, dan setelah dikasih beban power itu normal tanpa musik. Setelah dikasih musik, ketika ada tendangan bass, deng ya, protek, atau istilahnya itu ngedrop. Bukan protek ya, tapi ngedrop tegangannya. Nah, setelah deng ngedrop, kedip-kedip nggak kuat lagi. Di depan situ kan ada panel ya, ada panel depan box ini ada panel. Nah, itu di panelnya kedip-kedip. Itu kendalanya ada di ini sebuah IC ya sebenarnya. Kelihatan ya? Ya, ini sebuah IC sebenarnya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini serinya itu TL431 ya, teman-teman pasti sudah tahu. IC 502 itu ya. Ini TL431. Ini harus ganti. Nah, ini komponen vital bagi Polytron ini. Kalau menurut saya ya, harus hati-hati dengan, karena ini nggak bisa dicek. Ini jenis IC tapi kakinya 3. Oke. Serinya itu TL431, kalau enggak TL KIA. Yang penting 431 itu sudah paham ya teman-teman, atau yang menjualnya sudah paham. Oke, lanjut.